Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan saya Pak Habib. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan pembahasan latihan 1.3. Kalau yang kemarin 1.1 dan 1.2 juga sudah saya jelaskan, maka kali ini saya akan mencoba menjelaskan latihan 1.3. Ada 3 nomor soal ya, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini nanti dan menjadikan tambahan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pembahasan latihan 1.3. Yang pertama adalah sederhanakan perpangkatan berikut ini. Yang pertama, negatif 4 pangkat 5 per negatif 4 pangkat 2 ya. Kemarin sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pangkat jika dibagi sama dengan dikurangi, dengan syarat basisnya sama. Jadi misalkan sekarang saya punya begini, misalkan sebentar misalkan saya punya 2 pangkat 8, kemudian dibagi misalkan 2 pangkat 3. Maka ini menjadi ya, saya besarkan. Jika saya punya 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3 per ini juga bisa diartikan bagi ya. Jadi bilangan berpangkat 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3 itu artinya berarti 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Bilangan pangkat ketika dia dibagi, maka pangkatnya bisa langsung dikurangi jika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Mana sih Pak basis itu? Basis itu ini loh, 2. Nah ini bilangan yang ada di depan sendiri ini. Nah, ini namanya basis. Kalau basisnya sudah sama, maka bisa kita langsung gunakan sifat yang kedua. Maka tinggal menjadi 2 karena sudah sama-sama 2. Ini 2, ini juga 2, maka tinggal ditulis sekali. Kemudian pangkat jika dibagi sama dengan dikurangi, maka tinggal 8 dikurangi 3. Sehingga hasilnya menjadi berapa anak? 2 pangkat 5. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Negatif 4 pangkat 5 per negatif 4 pangkat 2. Karena basisnya sama-sama negatif 4, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Maka hasilnya adalah negatif 4 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 4 pangkat 3. 3 ini diperoleh dari pengurangan 5 dikurangi 2. Begitu juga dengan soal yang B, yang C, yang D ya sama. Sekarang yang B, negatif 4 pangkat 6 dibagi negatif 4 pangkat 2. Karena sudah sama-sama negatif 4, basisnya sudah sama negatif 4, sudah sama persis, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Kemarin kalau pangkat itu kalau basisnya sama, pangkat jika dikalikan sama dengan ditambah. Sekarang kalau pangkat jika dibagi sama dengan dikurangi. Sehingga nomor yang B ini tinggal negatif 4 pangkat 6 dikurangi 2, maka hasilnya negatif 4 pangkat 4. Yang C juga begitu, saya kira sama ya, yang C ya. Jadi ini 0,3, ini juga 0,3 sama, basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi sehingga menjadi 0,3 pangkat 4. Yang D juga sama ya. Yang D juga sama. Pak ini pecahan Pak, tidak masalah. Ini 2/5, yang bawah juga 2/5, sama basisnya. Kalau basisnya sama kok dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Sehingga ini 9, ini 5, maka tinggal dikurangi hingga hasil-hasilnya tinggal 2/5 pangkat 4. Nomor yang E sekarang.
3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Ini ada operasi yang gabungan ya, ada perkalian juga, dan juga ada pembagian. Nah, kita kalikan dulu yang atas ya. Pangkat jika dikalikan sama dengan ditambah. Jika apa? Jika basisnya sama. Ini basisnya kan sudah sama 3. Ini 3, saya beri warna merah. Ini juga 3. Nah, sama toh? Karena sudah sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Maka 3 pangkat 7 ditambah 2, sehingga yang atas menjadi 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3 yang bawah. Sudah sampai di sini, ini basisnya 3, saya beri warna merah. Ini basisnya juga 3. Ya. Ini basisnya juga 3. Nah, sama dengan yang atas. Kalau basisnya sama, maka ketika ada pangkat kok dibagi seperti ini, maka tinggal dikurangi, sehingga menjadi 3 pangkat 9 dikurangi 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6. Yang F 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Soal ini sama dengan sebenarnya soal yang E tadi, tapi yang E tadi kan yang atas ada perkaliannya. Sekarang yang F ini yang bawah ada perkaliannya. Sama, kita selesaikan dulu yang bawah. Yang bawah karena basisnya sudah sama-sama 5, nah, maka pangkatnya kalau dikali sama dengan ditambah, sehingga yang atas tetap 5 pangkat 5, yang bawah ini menjadi 5 pangkat 2 ditambah 3, sehingga yang atas tetap 5 pangkat 5 dan yang bawah 5 pangkat 5. Kok ini satu Pak? Lah 5 pangkat 5 per 5 pangkat 5, kan habis ini sama ini kan sama. Jadi kamu misalkan punya 5 permen dibagi 5 orang, dapatnya berapa? Ya dapatnya 1-1, makanya ini hasilnya 1. Sebenarnya kalau mau dituliskan begini, sebenarnya kalau mau dituliskan begini, 5 ini kan pangkatnya yang atas 5 dikurangi pangkat yang bawah 5, sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 Pak? Iya, jadi 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun, tidak hanya 5, bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi nomor yang F ini jawabannya 1 hasil akhirnya. Kalau kalian stop sampai di sini ya tidak apa-apa ya. Yang G sekarang, 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Kalau kita lihat, ini basisnya tidak ada yang sama. Ini 2, ini 6, dan ini 4. Nah 6 ini kan bisa kita rubah menjadi berapa? Bisa kita rubah menjadi 2 kali 3, ya kan? Jadi 6 ini kan bisa kita rubah 2 kali 3. 4 ini bisa kita rubah menjadi 2 kali 2, sehingga ini itu kalau dirubah dijabarkan menjadi ini. Nah ini yang saya blok ini ya. Jadi 6-nya ini saya rubah menjadi 2 kali 3, dan yang bawah 4 ini saya rubah 2 kali 2. Kenapa Pak harus dirubah Pak? Tujuannya adalah biar basisnya sama-sama 2. Kenapa? Ketika basisnya sama maka sifat perpangkatan itu bisa digunakan. Jadi pangkatnya nanti bisa tinggal dikali, ditambah atau dibagi, dikurangi, begitu saja. Tetapi kalau basisnya tidak sama, maka harus kita hitung sendiri-sendiri. Kalau misalkan ini kita hitung sendiri, 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7, maka kita harus menghitung sendiri-sendiri. Tetapi karena di sini ada yang bisa dirubah, dijabarkan, maka 6 ini kita jabarkan menjadi 2 kali 3, yang bawah 4, maka tinggal dijabarkan menjadi 2 kali 2. Sehingga yang atas ini 2 pangkat 7 tetap, kemudian 2 kali 3 pangkat 7 menjadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Kok bisa Pak? Seperti kemarin ya, kemarin sudah saya singgung sedikit. Kalau misalkan sekarang saya punya begini, sebentar, misalkan saya punya berapa ya,
2 kali 3 pangkat 2. Ya, ini kan sama artinya dengan ini kan kemarin 2 pangkat 2 ya, kemudian dikali 3 pangkat 2 kan begini kemarin ya. Jadi kemarin kalau kalian masih ingat, jadi kalau ada 2 kali 3 pangkat 2, maka kalau dijabarkan menjadi setiap yang ada di dalam kurung ini maka pangkat ini ya, maka 2 pangkat 2 3 pangkat 2 ini ya, kembali ke sini sehingga ini menjadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Yang bawah 2 kali 2 itu kan berarti 2 pangkat 2 ya, karena ini 2 kali 2 maka di sini saya tulis 2 pangkat 2, sehingga kalau diteruskan yang atas menjadi 2 kali 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Yang bawah pangkat jika dipangkatkan sama dengan dikali ya, sifat yang nomor 3 atau nomor 4 kemarin begitu. Misalkan sekarang saya punya ini, misalkan sekarang saya punya kayak begini. Misalkan ini saya punya misalkan saya punya 3 pangkat 2, kok saya pangkatkan lagi 4, maka hasilnya menjadi pangkat 3-nya ini sudah ada pangkatnya 2, kok dipangkatkan lagi 4, maka tinggal dikalikan, maka tinggal 3 yang atas, maka 2 dikali 4, maka hasilnya sama dengan berapa nak? 3 pangkat 3 pangkat 8 ya. Nah, maka ini 2 pangkat 2 kok dipangkatkan lagi 7, maka tinggal 2 pangkat 2 dikali 7, sehingga yang bawah menjadi 2 pangkat 14, yang atas 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7, ini basisnya sama 2. Nah, maka kan bisa menggunakan sifat yang seperti di atas tadi, sehingga 2-nya menjadi pangkat 7 ditambah 7, sehingga 2-nya pangkat 14 dikali 3 pangkat 7. Karena ini sama-sama pangkat 14, saya beri warna merah. Yang bawah juga sama pangkat 14. Kalau ini saya coret ya, 14 ini, 2 pangkat 14 ini saya coret, saya hilangkan dua-duanya, maka hasilnya tinggal 3 pangkat 7. Begitu anak-anak ya, bisa dipahami ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya. Begitu juga dengan yang H 6 ini saya jabarkan menjadi 2 kali 3. Lupa, kenapa tidak 6 kali 1 ya? Kalau 6 kali 1 nanti bulet malahan, karena tidak ada basis yang sama. Yang I juga begitu, Pak, ini 10, ini 25, ini 8, ini 4. Terus Pak, bagaimana? Ya 10 ini kita jabarkan ya. 10 ini kita jabarkan menjadi 2 kali 5. 4 kita jabarkan menjadi 2 kali 2. 25 kita jabarkan menjadi 5 dikali 5. 8 kita jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Lupa, kenapa 8 kok tidak 4 kali 2 Pak? Kan sama. Ya sama hasilnya, tetapi untuk proses dalam bilangan berpangkat diubah menjadi bilangan yang basisnya sama ya. Maka ini kalau dijabarkan maka menjadi seperti ini. Nah, nanti anak-anak insya Allah file ini nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Nanti silakan dipelajari pembahasan 1.1, 1.2 dan 1.3. Nanti saya kirimkan di Google Classroom kalian ya. Jadi nanti saya lampirkan di sana. Ini pembahasan 1.3 kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada kesulitan ya nanti bisa japri saya ya. Nanti bisa saya jelaskan. Caranya kurang lebih sama ya. Jadi menggunakan sifat perpangkatan ya. Misalkan sekarang saya coba ngerjakan nomor berapa ya? Nomor yang ini, nomor 2 yang D. 42Y pangkat 8 per 12Y pangkat 5.
Nah, ini ada aljabarnya di sini. Maka sekali lagi aljabar itu bisa dioperasikan dengan yang sejenis, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Huruf pun juga begitu, A dengan A, B dengan B, Y dengan Y. Sekarang ini angkanya dulu 42 dan 12. Kira-kira dibagi berapa ya keduanya ini biar bisa? Ya, dibagi 6 ya nak ya. Jadi 42 ini kalau saya bagi 6 menjadi 7, dan 12 ini kalau saya bagi 6 itu jadi 2. Makanya ini 7/2. 7 dari 42 dibagi 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Pangkatnya masih sama, Y pangkat 8 dan Y pangkat 5. 7/2 ini sudah sama-sama Y. Nah, ketika ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama kok dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Y pangkat 8 per Y pangkat 5, maka tinggal Y pangkat 8 dikurangi 5, sehingga hasil akhirnya adalah 7/2 Y pangkat 3. 3 ini hasil dari pangkat 8 yang atas ini dikurangi pangkat yang bawah 5. Yang E sama, yang E ini sudah sama semua basisnya, 1/T, 1/T, ini juga 1/T, ini juga 1/T, sama semua. Maka kalau saya kerjakan yang ini dulu, ya, yang saya beri warna merah ini, nah, kan ini kan sudah sama-sama 1/T, ini juga sudah sama-sama 1/T, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. 1/T pangkat 7 dikurangi 3 menjadi, nah ini kan yang saya beri warna merah ini yang depan. Nah, ini kan hasilnya 1/T pangkat 4. Ya. Nah, yang belakang 1/T ini juga 1/T. Nah, pangkatnya tinggal dikurangi saja, maka tinggal 1/T pangkat 3 dikurangi 2 menjadi 1/T pangkat 1. Sebenarnya pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya bilangan itu kalau tidak ada pangkatnya, maka sebenarnya dia adalah pangkat 1. Nah, tetapi untuk memudahkan kalian dalam belajar, bolehlah kalian catat-catat sendiri. Berarti kalau tidak ada pangkatnya itu dianggap sebagai pangkat 1. Nah, ini 1/T, ini 1/T. Karena basisnya sama, nah, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, maka tinggal 1/T pangkat 4 ditambah pangkat 1, sehingga hasilnya 1/T pangkat 5. Begitu juga dengan soal F, sama caranya ya. Ini kalian kerjakan dulu menggunakan sifat perpangkatan. Karena ini kebetulan hurufnya sudah sama semua, W semua, maka enak tinggal menggunakan sifatnya. Yang nomor 3 juga begitu ya. Sama. Mungkin ada yang perlu saya bahas. Kalau yang A ini mudah ya, insya Allah, karena ini sudah sama semua, 0,2, ini juga 0,2, ini 0,2, basisnya sudah sama semua. Maka yang atas itu pangkatnya ditambah kemudian dibagi atau dikurangi dengan pangkat yang bawah, kan begitu. Begitu juga yang B sama semua, basisnya negatif 5, negatif 5, ini juga negatif 5. Yang C mungkin ya perlu saya bahas ya. 12 ditambah 4 pangkat 7 per 4 pangkat 6. Nah, kalau yang ini bilangan bulat saja tidak ada pangkatnya, nah, biarkan dulu 12. Ditambah 4 pangkat 7 dikurangi 6. Kok bisa dikurangi, Pak? Ya, pangkat jika dibagi sama dengan dikurangi. Karena ini basisnya sama, ini 4, ini juga 4. Nah, maka menjadi 12 ditambah 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 itu satunya hasil dari 7 dikurangi 6 ini, maka tinggal 12 ditambah 4, karena 4 pangkat 1 itu 4, maka hasilnya 16. Begitu juga dengan soal yang D, sama caranya ya. Kemudian yang E juga begitu, sama. Saya kira kurang lebih seperti itu anak-anak ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada kesulitan kalian bisa tanya ke saya via WA, nanti silakan dijabri, insya Allah akan saya jelaskan lagi. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, khususnya untuk saya sendiri. Pesan saya, tetap semangat belajar anak-anak, jangan mudah putus asa, jangan takut salah dalam mengerjakan matematika. Salah hari ini lebih baik daripada salah selamanya ya. Salah hari ini lebih baik daripada salah selamanya.
Nggak bisa hari ini, nggak apa-apa. Lebih baik nggak bisa hari ini daripada nggak bisa selamanya. Jangan takut salah, jangan takut mencoba, ya, karena setiap usaha pasti ada hasilnya, dan mudah-mudahan kesuksesan menyertai kalian semuanya. Baik anak-anak, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.